tinggal 28 hari menyambut Ramadan sih. Mari kita siapkan mental kita, siapkan dengan ilmu agar bisa melewati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara kajian ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk kajian kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Isa Abdullah dengan tema bekal menuju Ramadan. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah ingkang kawula hormati para alim, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus Sahibul Bait Bapak Dr. Arif, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, di bulan Sya'ban yang tidak terasa sebentar lagi, kurang dari sebulan kita bertemu Sayyidu Suhur, tuannya bulan, yakni bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa sabda Nabi ini betul. Beliau mengatakan salah satu tanda akhir zaman adalah yuqaribu zaman, waktu cepat sekali berlalu. Yang mungkin Ramadan kemarin baru kita tinggalkan, tiba-tiba sudah Ramadan lagi. Yuqaribu zaman, zaman yang sangat cepat. Sebagaimana dulu jenengan kalau dapat berita kejadian, mungkin terjadi kecelakaan pesawat terbang yang ada di Sulawesi, mungkin baru dapat beritanya besok pagi baca koran. Tapi hari ini dengan kemajuan teknologi, berita yang jauh 1000 kilo, mungkin beribu-ribu kilo dari tempat kita, bisa kita akses. Kurang dari 1 menit kita sudah mendengar adanya berita. Ini menunjukkan bahwa zaman sangat cepat. Maka mari Bapak Ibu-ibu kita persiapkan, kita optimalkan sisa umur ini menjadi umur yang barokah, umur yang manfaat. Walaupun zaman kelihatan cepat, tapi kita isi dengan sesuatu yang manfaat, sesuatu yang barokah. Termasuk thalabul ilmi ini bagian dari kita menarik rezeki. Karena Nabi kita pernah bersabda, innallaha takaffala li thalabul ilmi birizqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang mencari ilmu ini dijamin dengan rezekinya. Kalau makhluk yang lain itu jaminan umum. Wa ma fil ardi wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang yang melata di muka bumi ini Allah jamin rezekinya. Ini jaminan umum. Sedangkan jaminan khusus salah satunya adalah kepada thalabul ilmi. Dengan dia dimudahkan di dalam mencari rezeki dibanding yang tidak mencari ilmu. Insya Allah apa yang jenengan keluarkan ada kesempatan di pagi hari ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik, yang lebih barokah insya Allah. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan ganda amal kita. Apa dalil bulan Ramadan ini pahalanya sangat banyak? Dalil yang pertama, Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hujjata ma'iyah. Umroh di bulan Ramadan ini pahalanya sebanding dengan haji. Padahal jenengan tahu sendiri umroh dan haji beda. Umroh itu waktunya cuma 3 jam. Kalau Masjidil Haram rame mungkin 4 jam. Ini Pak ibadah inti umroh. Sedangkan haji bisa 5 sampai 6 hari ibadah intinya. Tapi ternyata Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hujjata ma'iyah. Umroh di bulan Ramadan ini sebanding dengan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Al-Quran mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang namanya lebih baik itu lebih daripada 1000. 1000 saja sebanding dengan ibadah kita 83 tahun. Kita nggak bisa bayangkan, Pak. Ketika jenengan beribadah di malam Lailatul Qadar, ketika Allah terima ibadah kita, seakan-akan kita ibadahnya berapa? 83 tahun lebih. Karena Quran mengatakan khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Saya bertanya, kenapa umat Nabi Muhammad diberi Lailatul Qadar? Pripun, Bu? Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek. Nabi mengatakan a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku ini antara 60 sampai 70. Yang lebih daripada itu sedikit. Nek umur jenengan sakniki 60, kok jatahe cuma 61 nggih, tinggal 1 tahun. Kalau hari ini 60 kok ternyata jatahe cuma 60 lebih 1 bulan nggih. Tambahane nggih 1 bulan. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau tanglet Nabi Adam niku yuswane pinten ketika meninggal? Pinten? 960. Padahal jatah Nabi sinten? Nabi Adam itu 1000. Tapi ternyata ketika masih hidup yang 40 tahun beliau berikan kepada siapa, ibu-ibu? Kepada Nabi Daud alaihi salam, sehingga meninggal usia 960. Itu saja Nabi Adam lupa ketika didatangi malaikat maut, jatahku 1000 baru 960 didatangi. Wajar kalau kita pelupa karena bapak kita juga lupa. Jatahnya 1000 padahal sudah diberikan 40. Sedangkan Nabi Nuh lebih panjang daripada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Dakwahnya saja 950 tahun. Berarti umurnya lebih daripada 950 tahun. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, monggo di sisa umur ini mari kita optimalkan untuk kita takarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa bulan Ramadan ini amal digandakan. Nabi mengatakan futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu dibuka. Menunjukkan apa? Amal cepat naik. Amal mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Nabi bersabda,
Wa qala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya ibni Adam, kullu amali ana Adam lahu ila siyam fa innahu li wa anna ajazibih. Semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, wa ana ajazibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Coba jenengan penggalih, kebaikan itu kan al hasanatu asru amsaliha illa sab'i mi'atin di'fin. Satu kebaikan itu Allah lipatkan 10 sampai 700 kecuali puasa. Saya bertanya, niki enten dopres mboten? Kenapa puasa ini pahalanya tanpa batas? Kalau amal yang lain satu kebaikan dilipatkan 10 sampai 700. Sedangkan puasa Allah sendiri yang akan membalas. Monggo yang bisa jawab niki. Pak Fajar itu dopres mboten? Dopresnya umroh napa? DP 20.000. Monggo Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pahala puasa ini pahalanya tanpa batas? Kenapa? Karena puasa itu yang mengetahui hanya diri sendiri dan Allah. Nggih, bisa satu nggih. Puasa itu lebih terhindar dari riya dan sum'ah. Tapi pendapat yang paling tepat, Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan, menyamakan puasa ini dengan pahala orang yang sabar. Di dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas pahala orang yang sabar dengan balasan tanpa batas. Berarti sabar itu ada batasnya mboten, Bu? Prakteknya angel nggih. Sabar itu tanpa batas. Kalau ada batasnya tidak mungkin Allah balas dengan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Di dalam surat apa? Az-Zumar. Maka pahala itu tanpa batas. Selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan ini pahalanya luar biasa. Antulhah bin Abdillah ana rajulaini min bali qadun sallam wa kana islamuha jami'an. Diriwayatkan dari sahabat Tulhah bin Ubaidillah, ada dua orang dari negeri Bali. Dua orang ini Islamnya bersamaan, hijrahnya bareng menghadap Nabi. Yang satu semangat beribadah, yang kedua kurang semangat. Yang semangat ini ustushida, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Ada 6 keutamaan orang yang mati syahid. Yang pertama apa? Ghufira min awali daf'ati damihi. Dihapus dosanya sejak darah pertama kali tertumpah. Darah pertama kali menetes. Yang kedua, wa yu'amanu min fazail akbar. Aman dari huru-hara akhir zaman. Yang ketiga, wa yu'aminu min adabil qabr. Aman dari siksa kubur. Yang keempat, wa yudha'u lahu ala ra'sihi tajun minal waqar khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Diletakkan di atas kepalanya itu mahkota yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, selanjutnya wa tazawwaju min isnaini wa sab'ina min hurunin. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Yang terakhir wa yasfa'u min sab'ina min aqarib, memberi syafaat 70 keluarganya, Pak.
yang beriman. Niki keutamaan tiang masuk, tiang apa? Syahid. Sehingga orang syahid itu kalau meninggal tidak dimandikan dan tidak dikafani. Kalau tanglet, kenapa orang yang syahid itu kalau meninggal tidak dikafani, tidak dimandikan? Ada yang tahu kenapa, Bu? Sebagai bukti launuhu launudam wa rihu rihu misak. Bukti ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, bajunya baju yang warna darah, harumnya harum kasturi. Bukti dia gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Tolha bin Ubaidillah ini, kan ada dua, satu meninggal, yang satu hidup setahun, baru setahun kemudian meninggal. Berarti yang pertama mendahului itu yang syahid, yang kurang semangat ibadah masih hidup, setahun kemudian meninggal. Tolha bin Ubaidillah itu heran. Ternyata ketika dia bermimpi, yang masuk surga itu lebih dulu yang tidak semangat ibadah. Yang syahid baru menyusul di belakangnya. Maka Tolha bin Ubaidillah ini cerita kepada para sahabat, dan cerita ini sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun, kenapa kalian heran? Faqalu ya Rasulullah hadza kana asada rajulaini istihadan summa stushidu wa dakhala hadzal akhir jannah qablahu. Saya heran ya Rasul. Yang pertama semangat ibadah, kemudian meninggal dalam kondisi syahid. Kenapa dia masuk surganya lebih dulu yang pertama yang tidak semangat? Nah, saya bertanya kepada ibu-ibu, kenapa yang pertama semangat ibadah, meninggalnya juga husnul khotimah, ternyata masuk surganya lebih dulu yang kurang semangat ibadah? Ada yang tahu ibu-ibu? Ada yang tahu kenapa? Nabi mengatakan, faqala sallam alaisa qad makasa hada ba'dahu sanah. Bukankah orang ini tinggal di dunia setahun, ya, lebih lama setahun daripada yang pertama? Kemudian Nabi mengatakan, qad adraka Ramadan fasoma wa shala kada wa kada. Bukankah orang ini telah menemui bulan Ramadan? Kalau lebih 1 tahun berarti kan menemui apa? Bulan Ramadan. Ketika dia menemui bulan Ramadan, dia puasa, dia sholat, dia sujud, ternyata amal yang setahun ini dia mengoptimalkan sisa umurnya bisa membalap orang yang meninggal dalam kondisi syahid. Ini keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama tidak menemui Ramadan tahun depannya. Kemudian Nabi juga mengatakan perbandingan amal mereka. Beliau mengatakan, mimma bainahuma ab'adu mimma bainas samawati wal ardh. Amal kedua orang ini, selisihnya ini selisih antara langit dan bumi. Masya Allah. Maka monggo Bapak Ibu-ibu, Ramadan di depan mata kita. Sebulan lagi bulan Ramadan. Mari kita optimalkan. Gara-gara orang ini hanya menemui 1 Ramadan, yang pertama tidak menemui, ternyata amalnya ini dibandingkan yang pertama dan yang kedua ini antara bumi dan langit. Bumi dan langit itu jauh mboten, Pak? Nah, jenengan melampah niku pirang dinten? Niku ribuan kilo, ribuan mil. Kita nggak tahu apakah Ramadan besok itu adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita.
Bisa jadi saudara kita dulu Ramadan yang kemarin ketemu, Ramadan tahun ini tidak ketemu. Tidak ada yang bisa menjamin umur kita. Untuk besok pagi saja nggak bisa. Untuk sore saja juga tidak bisa. Karena umbun-umbun kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentang keutamaan bulan Ramadan. Sedangkan materi saya adalah bekal untuk menghadapi bulan Ramadan. Bekal yang pertama ibu-ibu, segera bertobat dan berhenti berbuat maksiat. Tobat niku alal faur, harus disegerakan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan menunda tobat itu termasuk dosa. Karena tidak ada jaminan kita bisa hidup 1 menit lagi atau 2 menit atau berapa jam lagi. Segera bertobat dan berhenti berbuat maksiat. Banyak-banyak berdoa sebagaimana doanya Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Mari kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi hati yang suci, sudah siap lahir batin, tidak cuma semangat padusan. Ternyata padusannya malah maksiat, nanggap dangdut koplo, malah dosa, melihat aurat orang lain. Yang pertama apa ibu-ibu? Bersegera bertobat. Yang kedua, selesaikanlah masalah dengan sesama, ya. Minta maaf, ya. Mari kita selesaikan masalah dengan sesama anak Adam. Kalau jenengan punya masalah dengan orang, pastikan ya yang terdolimi jenengan, bukan orang lain. Monggo ibu-ibu. Nggih. Dados ada sebuah hadis, Pak. Saya baca hadisnya. Salah satu la tarfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak naik di atas kepalanya sibron, walaupun 1 jengkal. Jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rajulun ummu qaumun wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami kaumnya tapi kaumnya membencinya. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha sakhitun. Seorang wanita, ya, yang ketika dia tidur suaminya marah kepadanya, ya. Suaminya tidur dalam kondisi marah dengan istrinya. Yang ketiga, wa ikhwanihi mutasarimani. 2 orang yang saling bermusuhan. Apalagi kalau itu saudara, ya. Itu sholatnya tidak akan naik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari Bapak Ibu-ibu, yang kedua, mari kita selesaikan masalah kita dengan sesama hamba Allah. Sama-sama mengikhlaskan, sama-sama melewati Ramadan dengan hati yang bersih. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man ataullah biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali kita datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka pastikan kalau jenengan enten masalah, pastikan jenengan yang terdolimi. Kita bisa bayangkan nanti ketika kita berada di padang mahsyar, wis sibuk dengan urusan kita sendiri, masih direcoi dengan masalah dengan sesama manusia, membuat beban kita lebih berat. Yang ketiga, Bapak Ibu-ibu,
Mari kita melakukan ibadah pribadi dan ibadah mutadarriyah, yaitu ibadah yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi bulan Ramadan itu punya ibadah pribadi dan punya ibadah yang memberi manfaat untuk orang lain. Apa contoh ibadah pribadi? Tilawatul Quran, ya. Mungkin jenengan memperbanyak sholat sunnah. Contoh ibadah memberi manfaat orang lain, memberi sedekah kepada fakir, miskin, ikut andil apa? Membuat buka puasa, ya, hadir dalam takjilan, ya. Ya, meringankan beban orang lain di bulan Ramadan. Maka mari di bulan Ramadan, bekal untuk menghadapi Ramadan yang ketiga, kita punya ibadah pribadi dan ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ada orang yang masuk surga gara-gara menyingkirkan kayu di tengah jalan. Niku ringan mboten, Bu? Ringan. Nek alit nggih, nek ageng nggih. Nelpon apa? Nelpon damkar nggih, damkar niku lebih semangat. Sing nomor kalih, ini nomor 3 nggih. Tapi ada orang masuk neraka gara-gara seekor kucing, gitu. Dakhalat imra'atun fi hiratin. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Karena kucingnya ditaruh kandang, tidak dikasih makan. Kalau dilepas insya Allah bisa makan serangga atau yang lainnya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat. Nah, ini keempat berat nggih. Kurangi medsos, nggih. Kurangi apa? Media sosial. Kalau perlu berapa akun ditutup. Suara Shopee dihentikan sebentar, gitu. Kluntang-klunting Shopee nggih. Teng mriki sing gadah Shopee enten mboten niki? Nggih. Kalau bisa kurangi grup live sejenak, mengke bar bodo mlebet apa? Grup lagi. Banyak grup mengganggu kita konsentrasi bulan Ramadan. Kurangi medsos. Apalagi update berita apa? Para artis dan selebriti nggih, dikurangi gibah berjamaah gitu. Karena mengurangi pahala Ramadan. Pemenang update status dikurangi nggih. Selfie berkurang di bulan Ramadan. Nah niki fokus napa? Ibadah. Nggih. Niki nggih, kurangi medsos. Kalau perlu berapa grup live nggih. Nanti buka lagi setelah bulan Ramadan. Nggih. Yang kelima, beli kebutuhan lebaran sebelum 10 hari terakhir. Jangan sampai malam 21 jenengan teng de alun-alun nggih, mesti itu. Alun-alun mesti gelang nggih anika. Bu Aris nggih paham niku nggih. Nggih. Apa teng artos. Nek perlu sebelum 10 Ramadan, kebutuhan kita, kebutuhan anak kita, kebutuhan suami, kebutuhan istri sudah selesai. Itu bagi yang gajinya mungkin di awal Ramadan. Nek sing ngejipke napa? THR nggih. Ujian tersendiri nggih. Harus menunggu 10 hari terakhir. Kalau bisa dicicil. Sejak hari ini jangan sampai 10 hari terakhir lebih ramai mal daripada masjid. Seharusnya Lailatul Qadar, nggak mungkin Lailatul Qadar turun ten pasar, teng mall. Pasti teng masjid dalam kondisi
i'tikaf. Nggih. Ini yang ke-5. Yang ke-6, rampungkan kerjaan nggih dan kegiatan selesai di bulan Sya'ban agar Ramadan optimal. Kalau jenengan punya acara ajeng napa niku? Reuni mungkin gitu. Ajeng khataman, ajeng syukuran, enten proyek napa, kalau bisa rampung di bulan Sya'ban. Jangan sampai bulan Ramadan banyak kegiatan. Maka mari kita optimalkan di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban semua acara selesai. Imam Malik saja ketika masuk bulan Ramadan, majelis taklim beliau sebagian liburkan, fokus untuk ibadah. Ini. Yang ke-7, nggih, membuat jadwal kegiatan. Maka mungkin jenengan setelah selesai pengajian niki nek saged jenengan musyawarah kalih bapak, kalih putrane musyawarah saling mendukung kegiatan Ramadan, damel target masing-masing. Pertama, target membaca Quran. Bu Endro ajeng pinten niki targetipun? Mungkin bukan kalih bapak. Nggih, setunggal katam kalih setunggal katam membaca terjemahan. Itu penting. Tidak cuma membaca Quran, walaupun baca Quran juga akan menambah iman kita, dan satu huruf dilipatkan 10 kebaikan, tapi lebih daripada itu kalau bisa untuk menambah iman kita, cara mentadaburi Al-Quran bisa dengan membaca napa terjemah. Nek terjemah jenengan mboten paham, saged dibuka tafsiripun. Nek dereng paham nggih tanya ustaz nggih. Ini penting untuk menambah apa? Iman kita di bulan Ramadan. Sanggup boten ibu-ibu? 1 kali katam, 1 kali membaca terjemah. Sanggup napa ajeng perpegan? Ini bodoh ora perpegan nggih. Pripun niki? Sanggup napa boten niki? Betul Bu, jenengan niku nganggur mawon nek ditelateni, diseriusi nggih enten hasile, gitu. Jenengan udah bekerja 11 bulan, maka Ramadan mari kita optimalkan. Membuat jadwal apa? Kegiatan. Nek perlu ditempelke. Target dunia aja jenengan raih, apalagi target akhirat. Yang ke-8. Ke-8 ini nggih. Tadi yang pertama membuat jadwal kegiatan. Kegiatan mawon dari habis subuh sampai jenengan tidur kembali. Ada targetnya. Yang ke-8 punya target akhirat. Mau target apa? Akhirat. Punya punya mungkin suatu amalan yang spesial yang mungkin jenengan ajeng utamakan ketika di bulan Ramadan ini. Mungkin jenengan punya target di Ramadan ajeng umroh mungkin, atau jenengan punya target di bulan Ramadan ajeng maringi takjil, ajeng memberikan mungkin sedekah kepada anak yatim. Mari kita punya target amalan akhirat. Atau mungkin targetnya setelah sholat taraweh nanti ajeng bangun malam untuk sholat malam tanpa ditutup dengan witir, karena witirnya udah taraweh. Nanti malam mau sholat mungkin 4 rakaat, atau jenengan ajeng tumut sholat malam teng Masjid Ibnu Abbas, teng Kliwonan, teng pundi niku? Gerabak. Teng Gerabak niku sholat taraweh pun biasa, gitu, seperti kita. Tapi ada sholat malam. Sholat malamnya 8 rakaat. 8 rakaat dari jam 1 sampai menjelang subuh. Mengke sahur teng mriku. Nyaman niku insyaallah sahur teng mriku. 1 malam 3 juz. Berarti kalau 10 hari
30 juz. Rumiyin almarhum Pak Imam semangat mriko nggih. Gendro nggih. Teng Kliwonan. Monggo najeng mriko ora ketan ngantuk-ngantuk. Sing khawatir nek gledak niku nggih. Wah niku 3 juz. 1 juz mawon komplain apa meneh telung? 3 juz. Sing ra kuat nggih sukune nggih Bu nggih. Lenggah nggih angsal amargi salat sunnah itu boleh dikerjakan dengan duduk. Kalau itu salat sunnah, jenengan capek tidak capek boleh duduk. Berbeda dengan sholat wajib. Satu rukun dalam sholat wajib itu berdiri bila mampu. Ketika nggak mampu boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah, jenengan mampu berdiri kok jenengan duduk boleh. Karena Nabi pernah sholat sunnah di atas unta. Jadi sholat sunnah ini tidak wajib berdiri. Tapi jenengan wah kok lenggah piyambak sing lain boten kurang semangat mungkin nggih. Ajeng nyobi sekali boten napa nggih. Mengke menune rendang kalih susu segelas. Teng masjid pundi niku Ibnu Abbas. Nggih, teng Kliwonan Gerabak. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9 yang ini menjadi amalan penting di bulan Ramadan, karena Ramadan syahrul Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Maka mari kita bulan Ramadan membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya. Maka tilawah itu berbeda dengan qiraah. Kalau qiraah itu hanya membaca, kalau tilawah itu ya membaca plus mengerti maknanya, kemudian mentadaburi isinya dengan mengamalkan. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an ini akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Imam Syafi'i katam 60 kali. Nggih. Nek jenengan nek saged sekali plus napa? Terjemah. Jenengan ningali teng berita nika, teng TV nika. Teng YouTube, teng Temboro ada sholat taraweh 1 malam 30 juz. Nah jenengan mriko nggih berat nggih. Semalam mboten Bu? 30 juz. Kalau bagi yang hafid Quran, yang benar baca Qur'annya mungkin bisa baca Qur'an 8 jam selesai satu Qur'an. 8 jam insyaallah nggih. Ajeng dicontoh mboten niki. Nggih. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang paling penting juga yang terakhir yang perlu dipahami, mari manfaatkan waktu sahur. Tasahur fa inna fi suhuri barokah. Makanlah sahur karena dalam makan sahur itu ada barokahnya. Saya bertanya, apa makna makan sahur itu barokah? Makna yang pertama, waktu sahur itu waktu di mana kita disuruh banyak beristighfar. Waktunya waktu yang barokah. Dan makanannya juga dinilai barokah. Maka ketika kita dalam waktu sahur ini berbanyak istighfar, dan paling tidak harus makan sahur, ya. Makan sahur. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah waktu menjelang berbuka, ya. Berbuka itu hendaknya disegerakan, walaupun dengan memakan 1 kurma atau seteguk air putih. Kalau sahur itu diakhirkan, kalau buka apa? Disegerakan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengingat doa berbuka puasa, dahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya Allah.
Jadi seperti kehidupan kita di dunia ini. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda ya, dalam sebuah hadis, didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, min ahlin nar, tapi dia adalah penduduk neraka. Ketika dia dicelupkan ke neraka, Allah bertanya, hara'aitu na'imun qattun, apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan? Apakah engkau pernah melihat nikmat? Jawabannya tidak. Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Kemudian didatangkan oleh orang yang paling sengsara, orang yang paling hidupnya tidak nyaman di dunia, paling miskin, paling sengsara, wis miskin, tidak dapat nopo BLT, tidak dapat apa itu Pak? Dari pemerintah juga tidak dapat apa-apa. Beda dengan yang kaya punya mobil ditempeli stiker nopo? Mas keluarga miskin mboten purun. Nah ini betul-betul miskin tapi kelewatan. Karena bukan saudaranya sinten. Karena nggak punya orang dalam nih. Akhirnya kelewatan. Ketika dia dicelupkan ke surga hanya sebentar. Kemudian ditanya oleh Allah, apakah ketika engkau di dunia hidupmu sengsara? Jawabannya tidak. Saya belum pernah melihat kesengsaraan dan belum pernah lewat kepedihan dalam hidupku. Kenapa? Sudah menikmati surga. Seperti jenengan puasa. Ketika jenengan puasa, ketika matahari itu terbenam, ketika air itu masuk ke dalam tenggorokan kita, kemudian kita berdoa dhahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Dhahabat doma'u, telah hilang rasa hausku, telah basah kerongkonganku, wa sabatal ajru, maka tetaplah pahalaku insya Allah. Maka kehausan, kelaparan, ketidaknyamanan ketika puasa itu akan hilang ketika jenengan ngunjuk dawet gitu. Ngunjuk napa? Degan air putih masuk kerongkongan kita, membasahi urat-urat kerongkongan kita, semua yang tidak nyaman diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan pahala. Seperti orang yang miskin tapi dia penduduk surga. Ketika kaki melangkah ke surga, semua ketidaknyamanan itu hilang. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya bertanya, bulan Ramadan itu, puasa bulan Ramadan itu kapan diwajibkan? Kapan diwajibkan puasa bulan Ramadan? Puasa bulan Ramadan ini diwajibkan di bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Dulu kewajiban puasa itu yang pertama adalah puasa Asyura. Ayyamam ma'dudat. Puasa itu adalah hari-hari yang terbatas. Obral pahala, diskon sebesar-besarnya itu hanya terbatas. Seperti The Alun-Alun supermarket mengadakan yang namanya diskon 80% diberi waktu. Hari Selasa dari jam 8 sampai jam 10. Waktunya terbatas. Nah jenengan datang jam 10 lewat 5 menit, angsal mboten? Mboten angsal nggih? Apun telas napa masa diskonnya, hanya tekodok nggih. Tapi enggak dapat diskon. Maka waktu kita ini sebulan terbatas. Maka mari manfaatkan waktu yang terbatas ini. Dulu bulan puasa itu yang diwajibkan puasa Asyura. Cuma 1 hari. Kemudian diganti dengan puasa Yaumul Bid 3 hari. Kemudian Allah turunkan syariat di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ya,
Syahrul Ramadan ladina unzila fihil Quran. Al-Baqarah 184 ini menutup bahwa bulan Ramadan ini 1 bulan penuh. Sebelumnya Al-Baqarah 183 kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Ini kewajiban puasa secara umum, secara khususnya di bulan Ramadan. Al-Baqarah 184. Di Al-Baqarah 186 ada ayat berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan. Ayat tentang doa. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Dan Allah itu akan mengabulkan doa hambanya. Saya bertanya, kenapa ayat doa disebut di dalam ayat-ayat tentang puasa? Ada yang tahu ibu-ibu kenapa? Kenapa ada ayat doa? Ternyata Nabi mengatakan ada 3 golongan yang jarang ditolak doanya. As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka mari ketika jenengan siam, jangan lupa banyak berdoa. Karena ketika puasa itu waktu di mana doa itu mustajab. Monggo kita buka pertanyaan. Kalau ada yang bertanya tentang bab puasa, ini masih ada waktu 10 menit. Karena tadi jam 11, mulainya jam 10 lebih 10 menit. Kita buka pertanyaan. Nek tidak ada yang tanya, nanti yang tanya saya. Monggo ibu-ibu. Atau di luar materi yang sal. Nggih, monggo. Sinten? Monggo, Bu. Nggih. Oh, Bu, tanya? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya kan kita pernah punya salah dengan orang lain, tapi kita udah nggak tahu keberadaan orang tersebut. Gimana kita cara meminta maafnya? Ya. Ini sama ketika kita dulu waktu SMP atau SMA. Ketika di kantin sekolah makan gorengan 5 ngomongnya loro. Enten mboten niki? Nah niki tiyangnya dugi mboten niki? Nggih. Pesen soto loro ngomongnya setunggal. Ternyata penjaga kantin sekolah itu sudah tidak ada. Dengan cari alamatnya juga tidak ketemu. Bagaimana cara kita mengembalikan haknya daripada nanti kita dituntut di akhirat? Padahal waktu itu kita sudah balik. Dengan cara kita bersedekah atas nama orang yang pernah kita dolimi. Semoga dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya yang berbuat kebaikan. Sedekah itu termasuk kebaikan. Dengan cara mungkin jenengan mendoakan orang itu. Semoga dengan doa kita ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Karena doa itu juga termasuk ibadah. Karena kita sudah tidak tahu, yang penting sudah bersungguh-sungguh. Semoga dengan kesungguhan kita, dengan niat kita yang baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal. Ada yang lain ibu-ibu? Nggih. Terima kasih ini nanti yang poin yang kelima total mendapatkan menghadapi Ramadan yang kelima tadi dapat namanya berpahala yang banyak kita mengejar Lailatul Qadar. Nggih. Tapi tadi sudah diterangkan bahwa Lailatul Qadar akan turun dalam kondisi istikaf. Sebab perempuan kan tidak istikaf atau ada yang tidak istikaf. Namun ada syarat tertentu
Nggih, alhamdulillah ini ada pertanyaan, ibu-ibu kan jarang etikaf, apalagi nek sebuah terakhir nggih perpegan, gawe untuk cacing, loh. Gawe tai kucing. Gitu, Pak? Gawe napa niku? Korek semprong. Sagon nggih nggih. Kereng barang niku nggih. Lah nggih, komplit pokoknya nggih. Nggih, komplit pokoknya nggih. Bagaimana cara kita sebagai ibu-ibu yang tidak ada waktu untuk itikaf karena sibuk mempersiapkan lebaran, nggih. Mikir kupat barang ibu nggih. Nah, kupat barang lontong. Cek golek mentok barang, golek endel. Niku caranipun adalah dengan kita sholat tarawih berjamaah. Nabi mengatakan orang yang sholat tarawih berjamaah itu akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk plus sholat subuh berjamaah, kecuali dalam kondisi jenengan haid. Nabi mengatakan niatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu kadang lebih baik daripada amalnya. Ketika jenengan ada halangan, tidak bisa sholat tarawih, tidak bisa sholat subuh berjamaah yang pahalanya juga sama, mendapatkan pahala semalam suntuk, ini jenengan sudah mendapatkan pahala, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Maka mari diniatkan 10 hari terakhir sholat tarawih berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Lailatul Qadar itu turunnya di malam hari. Nah, ini kiatipun apa? Sholat tarawih berjamaah. Jangan sholat tarawih di rumah, ya. Di masjid kalau bisa, ya. Berjamaah. Subuh, ya. Berjamaah. Ya, insya Allah itu cara untuk menjaring Lailatul Qadar. Ya. Napa? Nggih, Abdullah di masjid nggih, Bu. Nggih. Nggih, sebaiknya sampai selesai witir, jangan sampai hanya 8 rakaat. Ketiga pulang. Kalau sholatnya di rumah 2 3 sampai rampung nggih. Harus selesai. Jangan hanya ditinggal di tengah jalan nggih. Harus ditutup dengan apa? Witir bersama imam niku pahalanya ageng. Sholat semalam suntuk. Enten mboten? Monggo. Nggih. 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 Kemudian salah satu beberapa ibu itu ngeruyuk beli. Kemudian ambil uang, balik, kemudian ambil telur, kemudian ke kantor ambil uang, kemudian membayar begitu. Terus ambil telur, kemudian ke kantor membayar, ambil uang, kemudian mau bayar, orangnya sudah pergi. Terus pundi uang 12.000 itu bagaimana? Nggih, yang pertama nggih jenengan padosi alwarise enten mboten. Nek alwarise mboten kepanggih nggih jenengan sedekah nggih atas nama orang yang pernah jenengan ambil haknya nggih. Sedekahkan nggih, sedekahke nggih. Pemenang sedekah bulan Ramadan nggih pahalane ageng nggih. Nggih. Afdhalus shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Pun nggih Bu nggih, nek kedangan malah mendolimi malah kula ikut berdosa. Berlama-lama lebih daripada 1 jam mendolimi jenengan malah mendapatkan apa? Dosa. Doa orang terdolimi doanya mustajab. Monggo kata-kata donga terdolimi insya Allah Allah kabulkan yang jenengan hajatkan. Dan apa yang jenengan angan-angankan, monggo insya Allah nginjing bulan Ramadan maksimalkan. Mari kita optimalkan umur kita. Khairun nas
man talla umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan berkah amal. Khairun nas man talla umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup. Kita kembalikan oleh pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, mempermudah urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup amal ini dengan amal kebaikan, menutup dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kam yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fi ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma la tada' lana danban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita ingatkan, bulan Ramadan kita optimalkan amal kita. Termasuk bulan Ramadan, ibu-ibu mari berhenti untuk melihat drakor, drama Korea harus dihapus. Fokus ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.